Nah, kalau yang tebak kata ini masuk kategori apa, Alia? Jadi Alia harus menentukan dulu ya. Ya, oke, bisa seperti ini. Assalamualaikum, Prof. Zainal. Waalaikumsalam, Oke, Prof. Prof. Rekan. Baru bisa, Prof. Iya, iya, iya. Oke, Prof. Baru Saya. dibuka, Prof. Aku mau bahas beberapa judul yang sudah diajukan mahasiswa dulu, Prof. Oh, iya, iya, iya. Ya, silakan. Eh, Kita lagi di mobil ya, nggak apa-apa ya. Iya, iya. Ya, baik, Prof. Izin melanjutkan. Ya, terus ini, terus. Ya, baik, Prof. Oke, baik. Melanjutkan, Alia. Oh, masuknya ke teknik. Oke, boleh. Jadi harus jelas di sini, karena kan di sini Alia menggunakannya model ya. Jadi kalau gitu nanti di sini pengaruh teknik pembelajaran tebak kata terhadap penggunaan kosakata siswa. Gitu. Sama semuanya juga begitu ya. Mind mapping, Iva Sabita. Mind mapping ini sejauh yang Iva baca dia masuk dalam kategori apa? Sama itu harus diletakkan di depannya. Sebenarnya tidak dimunculkan pun tidak apa-apa ya, pengaruh mind mapping gitu. Entah di metode atau apa nanti di dalam proposalnya muncul oke-oke saja gitu. Jadi kalau ada pengaruh terhadap apa gitu ya, langsung. Nah, kemudian Torik. Torik ada? Tadi Torik izin ya, Han ya? Hadir, hadir, Ustaz. Oh, izin. Oke, Torik karena lagi kurang sehat katanya. Torik ambil boleh eksperimen juga nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalnya PTK kan biasanya yang melakukan PTK itu yang sudah menjadi guru biasanya. Nah, jadi kalau misalnya Torik tetap ingin menggunakan judul ini nanti diganti ke eksperimen pun tidak apa-apa. Nah, di sini Torik, kalau ini yang judul saya koreksi, dia tetap judul PTK ya. Di sini Torik mau menggunakan model percakapan bebas. Model percakapan bebas ini maksudnya apa, Torik? Dia model pembelajaran atau apa? Boleh coba Torik jelaskan. Hmm, Percakapan bebas itu maksudnya model pembelajaran, Ustazah. Jadi jadi Model mahasiswa pembelajaran. ya apa ya diharuskan apa ya berbicara bahasa Arab gitu, bebas gitu, untuk meningkatkan keterampilan berbicara atau kalam. Kalam, oke. Torik, ini kalau kita ubah ke eksperimen nggak apa-apa ya? Apa, Karena Ustaz? mungkin karena kan Torik belum apa ya, belum jadi guru di sekolah PKM ya. Nah, jadi mungkin nanti disesuaikan. Jadi judulnya menjadi pengaruh itu model pembelajaran berarti ya. Model pembelajaran namanya percakapan bebas gitu ya, Torik ya. Iya, Ustazah. Ya, oke. Jadi nggak apa-apa begini. Terhadap keterampilan berbicara. Oh, di PBA. Pengaruh model berbicara bahasa Arab pada mahasiswa PBA. Oke, nah artinya apalagi Torik kan kalau eksperimen mungkin bisa masuk. Jadi Torik bisa mengujikan model percakapan bebas. Misalnya Torik izin masuk ke mata kuliah kalam. Jadi udah koordinasi dengan dosennya. Namun demikian jika apa namanya? Jika kalau PTK kan itu harus hadir terus tuh melihat siklusnya. Nah, mungkin itu menjadi kesulitan tersendiri bagi Torik nanti. Jadi mungkin kalau lebih mudah pakai eksperimen aja. Jadi pengaruh model percakapan bebas terhadap keterampilan berbicara bahasa Arab pada mahasiswa PPA. Kemudian Sabita, ada Sabita? Hadir, Ustazah. Ya, Sabita, ini kan Sabita mau meneliti expose facto usia ya di atas 40 tahun terhadap pembelajaran bahasa Arab. Ini akan ditelitinya di mana? Apakah ada sebuah lembaga yang mana di situ isinya orang-orang yang sudah di atas 40 tahun atau bagaimana? Iya, Ustazah. Jadi di lingkungan anak ini kan ada eh, jadi seperti apa lembaga gitu sudah buat pembelajaran bahasa Arab
untuk usia 40 tahun ke atas gitu, Ustazah. Oh, memang ada lembaganya. Iya. Oke. Nah, itu maksudnya yang belajar di situ ada banyak, Iva. Sabita. Apaan, Ustazah? Yang belajar di sana di atas usia 40 tahun ada banyak pesertanya. Lumayan, Ustazah. Banyak. Lumayan banyak. Jadi intinya Sabita mau melihat ada nggak sih pengaruhnya terhadap pemahaman mereka, pengaruh secara usia gitu ya. Iya, Ustazah. Bisa, bisa seperti itu, tapi mungkin nanti tidak tergali lebih dalam. Nggak tergali lebih dalam. Kalau mau, Iva bisa pakai namanya studi kasus aja. Jadi penelitiannya jadi kualitatif. Nah, ini Iva akan, kok Iva terus ya, karena Iva Sabita. Karena Sabita akan lebih dalam untuk memahami apa sih, entah motivasi mereka untuk mempelajari bahasa Arab, entah apa, kenapa mereka kok harus harus memahami bahasa Arab. Jadi lebih kepada studi kasus aja kalau saya boleh menyarankan ya. Kalau pakai ini yang expose waktu tadi bisa saja, tapi mungkin tidak tergali secara lebih dalam. Karena kalau di atas 40 tahun tentu sudah mulai menurun kan, penurunan daya ingat gitu kan. Nah, jadi mungkin diganti aja ke studi kasus. Jadi di sini misalnya pelajaran bahasa Arab di nama lembaganya apa? Nah, bagi apa? Eh, Gini, karena studi kasus, lembaganya namanya apa? Sabita. Lembaga ini, Ustazah. Namanya Nur Ala Nur. Hah? Nur Nur Ala Ala. Nur. Nah, pembelajaran bahasa Arab ada nggak ya usia lanjut atau usia apa gitu. Pembelajaran bahasa Arab di lembaga Nur Ala Nur. Nah, gini aja juga saya kira cukup. Nanti di latar belakangnya tinggal Sabita sebutkan bahwa lembaga ini nih khas karena dia mengajar hanya untuk orang-orang yang usianya sudah di atas usia produktif lah. Misalnya saya nggak tahu yang 40 ini usia produktif, masih usia produktif atau bukan. Kalau gitu gimana? Jadi akan tergali lebih dalam. Jadi kenapa lembaga ini harus dibuka? Motivasinya apa sih lembaga ini dibuka gitu? Karena mungkin banyak orang-orang yang mulai menyadari kalau misalnya bahasa Arab itu penting untuk kehidupan, misal. Terus nanti wawancara lagi guru-gurunya, gimana guru-gurunya mengajar di sana. Wawancara lagi ke si pesertanya gitu. Kenapa kok mau bergabung di lembaga ini gitu? Karena kan usia 40 itu kan usia ibaratnya usia-usia ya mungkin usia-usia orang tua kita, orang-orang tua kalian gitu ya, di mana kesibukannya itu sudah lain gitu. Kesibukannya udah sibuk dengan anak, sibuk dengan keluarga, tapi masih mau belajar gitu. Nah, mungkin ini akan tergali secara lebih dalam. Gitu ya. Saya menyarankan itu, pakainya studi kasus aja karena ini lembaganya lembaga yang cukup khas gitu. Karena kebanyakan lembaga kan ngajarkan bahasa Arab untuk anak, untuk usia-usia sekolah gitu ya. Oke, lanjut ke Aisyah. Aisyah ada Aisyah? Ya, Kita bahas 10 ya, berarti sampai 1, 2, 3, 4. Sampai Albi. Nah, sampai Albi kita bahas hari ini. Aisyah ada Aisyah? ya, marhaba Ustazah. Ya, ada. Aisyah, boleh dijelaskan alasannya kenapa mengangkat judul ini? Kenapa mengangkat judul ini? Karena dari Aisyah pribadi juga Hmm. awalnya tertarik dengan bahasa Arab itu dari syair-syair Arabnya. Nah, juga menurut Aisyah tuh syair Arab tuh juga punya apa ya? Juga punya khasnya sendiri gitu Ustazah. Kayak misalkan ada banyak kosakata-kosakata dalam syair Arab yang apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia tuh eh apa Indah. sih nikmatnya tuh kurang gitu Ustazah. Oh iya, iya, iya. Hmm. Indah tapi kurang dalam gitu ya, nggak sedalam Ya, kita pelajari bahasa. nggak sedalam pas di Arab. Oke, nah di sini kan Aisyah maunya eksperimen ya, berarti kan ada perlakuan kan? Perlakuannya berupa apa?
Ada perlakuan ke siswa nih. Nah, perlakuannya berupa apa? Diperdengarkan terus-menerus, diajarkan dengan metode tertentu atau gimana? Atau Aisyah hanya ingin mengetahui, ada nggak sih orang-orang yang seperti Aisyah yang punya minat terhadap bahasa Arab karena sering mendengarkan syair yang indah-indah itu? Hanya ingin mengetahui aja Ustazah, berarti. Berarti kalau gitu eksperimen. pakainya korelasional. Hmm. Ingin mengetahui ada nggak sih hubungannya. Jadi misalnya hubungan kebiasaan ini aja, apa namanya, mendengarkan syair Arab atau intinya dia udah biasa nggak sih dengan diperdengarkan syair Arab itu? Bukan kebiasaan ya. Hubungan intinya syair Arab itu terhadap minat belajar. Kan ada kebiasaan membaca itu kan ada ya. Nah, nanti coba Aisyah pun juga harus mencari teori nih. Ada nggak sih orang yang terbiasa mendengarkan sesuatu hal, contohnya mendengar atau membaca mengenai syair Arab. Nah, mungkin sekarang saya belum bisa menentukan judul yang pas. Coba Aisyah cari ya, kebiasaan membaca syair Arab. Kalau ini kan jadinya cuma membaca kan, mana tahu ada yang lagu, itu kan juga termasuk syair. Nah, coba deh nanti Aisyah yang cari, nanti kalau butuh diskusi, nanti kita diskusikan lagi. Nah, karena ini harus kita cari teorinya. Jangan sampai nggak ada nih teori kebiasaan membaca khusus syair Arab gitu. Terhadap minat pada mahasiswa PBA. Nah, gitu. Jadi kalau eksperimen itu harus ada perlakuannya. Sementara Aisyah tidak akan memberikan perlakuan, hanya ingin meneliti saja, gitu kan. Hanya ingin membuktikan saja apakah orang-orang seperti Aisyah ini banyak gitu. Gitu ya. Jadi ganti ke korelasional. Kemudian ke Aliyah Zara ada? Aliyah Zahra? Baik, Ustazah. Ya, Aliyah, apa alasannya kenapa judul ini yang mau Aliyah angkat? Karena banyak kan kalau misalnya siswa ini ya Ustazah, kayak kalau misalnya kalau tentang kosakata kalau cuma dikasih tahu gitu-gitu doang, mereka jadi kayak bosan, terus juga daya ingatnya juga ada yang lebih apa ya? Kayak lebih menarik, jadi kayak divariasiin dengan Teknik-teknik pembelajaran tebak kata gitu ya. ya, Ya, iya oke. Ustazah. Oke, jadi judulnya jadi seperti ini ya, Aliyah ya. Oke, boleh itu kayak Iya gitu. Ustazah. Tebak kata tuh kan banyak ya Baik tekniknya ya. Ustazah. Waktu di kelasnya siapa tuh yang saya ngajar di kelas siapa yang tiba-tiba kalian pakai itbulaga itu kan juga tebak kata kan itu itbulaga Arab ya, yang tebak-tebakan nyari kosakata. Nah, itu kan juga salah satu teknik pembelajaran tebak kata juga. Oke, bisa diangkat judulnya. Kemudian melatih, ada melatih. Melatih. Nggak ada ya, melatih. Lanjut ke Zuniko. Ya, Ustazah. Zuniko ada? Hadir, Ustazah. Ya, Zuniko. Ya, alasannya. Ya, silakan Zuniko, alasannya kenapa Zuniko mau angkat judul ini? Ya, karena saya pengen tahu lebih dalam atau faktanya gitu Ustazah, terkait lingkungan bahasa Arab itu sebenarnya bisa mempengaruhi maharatul kalam nggak sih? Soalnya kasus yang saya dapat tuh banyak Ustazah. Jadi kayak eh, teman saya ada yang lingkungannya tuh nggak bahasa Arab, tapi bahasa Arabnya bagus gitu. Adapun sebaliknya, dia yang di lingkungan bahasa Arab, tapi bahasa Arabnya nggak bagus gitu. Terus kasus lain juga eh, orang yang di lingkungan bahasa Arab, tapi bahasa Arabnya bagus, dan orang yang nggak di lingkungan bahasa Arab,
bahasa Arabnya juga bagus gitu. Nggak bagus gitu Ustazah. Jadi eh, lebih ke pengen tahu aja sih Ustazah, pengaruhnya ada nggak sih lingkungan berbahasa Arab itu gitu buat buat kita tuh lancar buat berbicaranya gitu. Bicara bahasa Arab, oke. Bisa. Jadi, ini agak nggak sinkron karena pakai pengaruh. Kalau pengaruh itu kan artinya penelitiannya harusnya eksperimen. Studi kasus itu kualitatif, bukan kuantitatif, Zuniko. Nah, Oh jadi iya, kalau Ustazah. Zuniko mau seperti tadi, misalnya boleh pakai korelasional. Korelasional ya, jadi hanya melihat ada atau tidaknya hubungan antara lingkungan berbahasa Arab dengan Maharotul Kalam. Nah, mungkin dipilihlah lingkungan ada 4 lingkungan berarti tadi ya Iya. yang Zuniko sebutkan. Lingkungan bahasanya ada, terus ada anak yang bisa dan nggak bisa bahasa Arab. Hmm. Terus ada lingkungan bahasa Arab yang nggak di lingkungan itu, tapi dia bisa bahasa Arab dan nggak bisa bahasa Arab gitu. Jadi ada 2 lingkungan. Jadi saya bisa menyarankan Zuniko bisa pakai korelasional. Kalau pakai korelasional, judulnya seperti ini ya. Hubungan, bukan, mana Zuniko? Oh ini nih. Zuniko kalau mau pakai yang korelasional, judulnya bisa menjadi hubungan lingkungan belajar terhadap keterampilannya mau dibatasi atau mau semuanya? Eh, Berbicara mungkin berbicara aja, dibatasi ya. kalam aja nggak apa-apa Ustazah. Ya, jadi kalau mau korelasional bisa seperti ini. Tapi kalau mau kok ini? Kalau mau studi kasus, pun juga bisa. Jadi Zuniko akan membahas mengenai apa namanya orang-orang yang berada di lingkungan yang akan Zuniko temui tersebut. Gitu. Jadi studi kasus pun juga bisa. Studi kasusnya misalnya judulnya lingkungan belajar bahasa Arab bagi mana ya? Lingkungan belajar bahasa Arab. Misalnya udah ada tempatnya belum Zuniko? Lingkungan yang mana yang Zuniko maksud? Lebih ke pondok sih Ustazah. Pondok pesantren. Pesantren ya. Oh, jadi Mm-mm. yang di ya udah langsung di pesantren pun juga nggak apa-apa. Di pesantren apa? Dan mungkin ada yang nggak ada lingkungannya tapi dia kok bisa bahasa Arab gitu ya. Mm-mm. Nah, dan apa? Mungkin gitu. Lingkungan belajar bahasa Arab di pesantren bla 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 dan mana-mana gitu. Gitu. Jadi bisa 2. Silakan Zuniko pilih yang mana yang mau Zuniko gunakan. Berarti kalau studi kasus kualitatif ya Ustazah? Kualitatif, kalau korelasional kuantitatif. Oke, baik, syukur Ustazah. Oke? Iya Ustazah. Afwan, lanjut Randi. Ustaz Randi ada nih Randi. Hadir, Ustazah. Randi udah oke judulnya ya. Pembelajaran bahasa Arab di Pondok Pesantren Karanganyar. Ini ya, udah oke, kualitatif etnografi. Bisa Ustazah, lanjut kayaknya ya saya Randi. pas ngisi metode penelitian saya nggak isi deh, Ustazah. Iya, ini saya masukin Oh, ya, etnografinya. Kamu kosong gini tadi ya? masalahnya saya masih Ya, ini bingung. tadi saya isi. Etnografi Bingung. itu apa? Nah, Itu masih bingung etnografi itu apa. Nanti buka deh ininya PowerPoint atau link atau Zoom yang waktu perkuliahan tentang etnografi. Jadi baik-baik, Ustazah. etnografi itu jadi etnografi itu intinya kamu ingin menggali lebih dalam mengenai proses pembelajaran yang ada di pesantren tersebut. Tekniknya ada banyak, bisa wawancara, bisa observasi, dan lain sebagainya, gitu ya. Nanti bisa Randi pelajari lagi nanti. Ini Randi masuknya ke etnografi ya. Syukur, Lanjut, Ustazah. Fatah Hilah, ada Fatah?
Fatah? Oh, nggak ada ya. Tapi secara judul oke, Fatah. Terakhir, Albi. Hadir Ustazah. Ada lagi? Iya, Albi. Albi di sini mengangkat penelitian pengembangan. Ini masuknya ke mixed method ini. Apa nggak ada opsi mixed method ya di situ ya? Ada Ustazah. Di Google Di Form form ini ya. masuknya, ya di G-Form-nya itu dia penelitian gabungan mixed method. Jadi nggak bisa pure kualitatif Ustazah. Enggak, dia memang penelitian pengembangan itu memang jatuhnya mixed method. Kalau kamu mau ke arah, memang dia arahnya lebih ke kualitatif memang. Tapi secara metode ini dia masuknya ke mixed method gitu. Bisa, dia lebih banyak kualitatif. Ini maksudnya Albi mau mengembangkan apa Albi? Yaitu Model pembelajaran konteks. apa ya, dari pandangan aneh ya saja di di prodi PBA ini, daripada pembelajaran nahunya itu kurang model pembelajaran itu kurang masuk kepada mahasiswa, jadi ingin ada bukan pengembangan model baru, ataupun yang kita jadi tahu nih kebutuhan daripada mahasiswa PBA ini, inginnya atau keinginannya itu model pembelajaran dalam nahu ini, sehingga materi-materinya pun masuk ke dalam diri mereka gitu saja maksudnya. Gitu. Nah, kalau model pembelajaran itu kan artinya berkaitan dengan si guru ya, guru atau dosen yang mengajar. Tapi berhubung di sini posisinya Albi adalah sebagai mahasiswa, kalau saya bisa menyarankan, mungkin Albi bisa mengembangkan media-media yang kontekstual. Jadi misalnya kan kalau di RPS Nahu kan sudah jelas ya, udah jelas nih materi hari ini tentang apa, besok tentang apa, besoknya lagi tentang apa gitu. Nah, eh, Nahu itu kan memang agak sulit kalau misalnya tidak diajarkannya seperti yang sekarang ini. Maksudnya terlalu banyak media nanti malah nggak nyantol gitu, bener kan? Nah, mungkin Albi bisa mengembangkan media-media yang mungkin entah apa namanya, tapi dia kontekstual dan itu bisa digunakan oleh mahasiswa di luar kelas Nahu atau boleh kerjasama dengan guru Nahu, dengan dosen Nahunya agar media Albi nanti digunakan sebagai misalnya media untuk pengaya setelah belajar di kelas gitu, Bi. Mungkin Jadi seperti itu. lebih ke medianya ya saja. Lebih ke medianya kalau saya bisa menyarankan karena Albi kan akan mengembangkan model pembelajaran. Kalau Albi mengembangkannya di sekolah, mungkin bisa model pembelajaran kontekstual di sekolah, gitu mungkin bisa. Tapi kalau di perguruan tinggi mungkin agak sulit. Kenapa? Karena barangkali dosen pun mungkin juga untuk apa ya? Untuk gimana saya ngomongnya ya? Misalnya gini, dosen itu kan punya sekian belas pertemuan dan itu nggak bisa misalnya seperti ini aja, misalnya kita kuliah Medlit. Misalnya ada satu hari saya dan Prof. Zainal tidak hadir, kan hari itu harus diganti kan. Nah, sementara teman-teman di situ mau uji coba gitu. Artinya kan akan mengurangi porsi belajar mahasiswa di kelas tersebut. Tapi kalau misalnya Albi memberikan media baru, nah mungkin medianya bisa diterapkan saat selesai proses pembelajaran atau digunakan oleh dosennya saat proses pembelajaran atau digunakan setelah belajar di luar lingkungan belajar pun juga bisa gitu. Jadi dia menjadi media pembelajaran bukan media pengajaran jadinya gitu. Mungkin kalau saya bisa sarankan gitu, Albi kembangkan sebuah media yang mana media itu mungkin kontekstual, misalnya gini, di kelas dosen menjelaskan tentang istisna misalnya, mustasna ya. Tapi mustasna yang dijelaskan dosen kontekstual misalnya karena memang basisnya kan teori kan. Nah, coba Albi kembangkan misalnya media yang kontekstual. Jadi istisna tapi konteksnya tuh konteks di kampus, konteksnya di perpus, di kantin, di tempat kalian biasa berapa namanya? Berinteraksi gitu. Jadi Albi yang mengembangkan medianya gitu. Suara saya terdengar nggak sih, Dengar teman-teman? saja, dengar.
Jadi gitu ya Bi, kalau bisa saya sarankan pengembangan media apa nanti coba Albi cari media titik-titik untuk pembelajaran nahu kontekstual. Nah, jadi sesuai konteks gitu. Ya, gitu. Nah, nanti coba dicari medianya kira-kira apa yang arahnya ke kontekstual gitu. Karena media-media kan banyak ya. Gitu ya, Albi? Ya, siap saja. Syukron Ustazah. Ya, oke. Ini Iva masih oke ya main mapping terhadap hasil belajar. Sebenarnya ini sampai Albi, cuma nih sayang banget ini si Dihya nih. Dihya, ada Dihya. Terakhir Dihya deh. Dihya ada. Nama Ustazah hadir. Oke, ya udah. Terakhir di Albi ya. Kalau judul Iva nih udah oke. Tapi Iva Iya perlu hadir Ustazah, mengetahui Afwan. mind mapping itu dia masuk ke dalam kategori apa? Pendekatan ya. Ada Dihya. Nama Ustazah hadir. Oke. Oke, saya selesaikan Iva bentar. Jadi Iva judulnya oke, tapi Iva perlu menentukan mind mapping ini dalam bacaannya Iva termasuk metode, teknik, metode atau teknik, gitu ya. Dihya, alasan mengangkat judul ini apa Dihya? Sebenarnya saya tuh pengen kayak neliti novel gitu, Ustazah ya. Kayak novel-novel yang meneliti buku sih, bukan novel kayak buku-buku yang berpengaruh. Cuma bingung juga ngambil judulnya gitu, Ustazah. Kalau misalnya mau neliti kayak gitu, judulnya tuh apa yang harus dipakai. Jadi saya ngambil judul yang model seperti ini dulu. Suaranya tadi terputus di saya, boleh diulang Dihya? Nah, maksudnya jadi saya mau sebenarnya mau neliti buku gitu saja. Kayak mungkin modelnya nggak jauh beda, tetap kuantitatif, tapi pengen ngeliat pengaruh buku yang terkenal gitu, kayak misalnya Negeri Lima Menara terhadap motivasi kayak belajar siswa gitu atau siswa-siswa di pesantren atau mungkin mahasiswa. Nah, tapi saya bingung apa judulnya tuh bikinnya kayak gimana gitu kalau misalnya buku kayak gitu. Oke, bisa pakai eksperimen. Eksperimen bisa, korelasional pun juga bisa sebenarnya. Jadi, tapi buku-buku ini tidak diterapkan di pembelajaran di kelas ya, Dihya? Iya Ustazah, jadi nggak dipakai di kelas, cuma kayak sebagai bahan bacaan aja gitu. Ya, nah dia mau apa namanya meminta orang-orang untuk membaca buku itu atau gimana? Kemungkinan sih saya bakal ngambil kayak milih buku-buku terkenal yang udah kemungkinan udah banyak orang baca, jadi nggak perlu nyuruh orang baca dulu. Oh gitu. Oke, tapi bukunya bahasa Arab ya? Di ya modelan buku bahasa Arab yang terkenal gitu saja kayaknya. Seperti Mungkin apa tak contohnya? kitab-kitab kayak misalnya Talim atau yang lain gitu. Oh, itu mah buku di Iya pesantren kayak itu. Taklim. Talim atau enggak, cuma kan nggak semua pesantren belajar. Kita juga bukan Iya. target saya juga bukan ini, bukan santri murid gitu, bukan santri gitu. Pengen Suara murid dia di biasa. saya putus nih. Waduh. Oh, maaf suara saya tadi putus. Atau Dihya mungkin nanti kita diskusikan lagi ya Dihya ya. Terkait, oh kayaknya jaringan saya nih yang kurang bagus. Ntar saya buka pintu dulu. Sepertinya jaringan saya yang kurang bagus. Nanti kita diskusikan lagi ya, Dihya.
Untuk judulnya Dihya ya. Bagaimana apa namanya? Oke atau tidaknya. Stop share dulu. Suara saya masih jelas, teman-teman? Jelas Ustazah. Masih ya? Oke, tapi Dihya tadi putus-putus banget di saya. Nanti kita diskusi lanjutkan lagi ya, Dihya ya. Nah, sekarang yang belum dibahas tadi, kalau masih ada waktu selesai penjelasan saya, nanti kita bahas lagi. Kalau tidak ada waktu, ya mungkin nanti saya bantu koreksi, nanti saya kirim balik ke kalian. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai, teman-teman kan di sini ada tugas akhir untuk merancang sebuah proposal penelitian. Dengan judul-judul yang sudah teman-teman sampaikan, bagaimana kita merancang proposal penelitiannya. Nah, ini saya ada dengan Prof. Zainal ada sedikit tayangan yang teman-teman bisa apa namanya? Pahami. Oke. Nah, ini mungkin silahkan sambil dicatat. Kalau misalnya suara saya putus-putus, tolong di chat aja ya. Nah, merancang proposal penelitian. Nah, ini tidak hanya berlaku untuk proposal penelitian saja, barangkali bisa berlaku untuk misalnya teman-teman mau membuat karya ilmiah gitu, barangkali ya mirip-mirip lah gitu ya dalam merancang proposal penelitian. Nah, sekarang pikirkan di kepala teman-teman judul yang sudah teman-teman ajukan, tuh ya. Judul yang akan teman-teman ajukan. Nah, sambil saya menjelaskan, sambil teman-teman mengimajinasikan kira-kira nanti saya akan meneliti seperti apa gitu. Nah, yang pertama ini mungkin sudah dilalui ya oleh teman-teman. Saat teman-teman mengajukan judul, ada beberapa kesalahan dalam proses penelitian. Nah, tapi mungkin kalau saya tanya, apa alasan kamu mengambil judul ini? Sudah bisa mengargumentasikannya, ya berarti memang sudah melakukan pengamatan atau studi pendahuluan. Nah, ini beberapa kesalahan aja yang mungkin nanti jangan sampai teman-teman mendapatinya. Yang pertama, peneliti menemukan masalah tapi tidak menelaah hasil penelitian sebelumnya dengan topik yang sejenis. Nah, ada beberapa judul yang barangkali kalau dilihat di artikel sudah ada yang meneliti. Nah, saat penelitian itu sudah ada, misalnya tadi penelitian Arya tentang TGT terhadap motivasi belajar. Sudah ada, ini sudah banyak yang melakukan penelitian TGT. Nah, apa yang harus Arya lakukan? Yang harus Arya lakukan adalah Arya perlu menelaah kembali apakah dengan judul yang sama ini antara TGT dan motivasi belajar kan tadi ya, apakah judul saya yang sama ini benar-benar sama persis? Oh, ternyata yang diterapkan, yang sudah ada di publikasi itu dia untuk anak SD, tapi saya untuk anak perguruan tinggi. Nah, ternyata ada perbedaan gitu. Oh ya, jadi saya bisa melanjutkan. Tapi kalau ternyata di sana untuk perguruan tinggi, di sini untuk perguruan tinggi juga wah selesai, jangan dilanjutkan karena itu sudah pernah diteliti gitu. Asumsinya begitu ya. Jadi setiap yang namanya penelitian harus ada kebaruannya. Intinya penelitian kita tuh belum pernah dibahas dan belum pernah diteliti oleh orang lain. Tuh. Yang kedua, peneliti kurang memberikan kontribusi terhadap pembuktian teori atau pemecahan masalah. Nah, kalau nggak memberikan kontribusi buat apa diteliti gitu, baratnya. Ya, jadi intinya penelitiannya itu harus ada gunanya. Yang terakhir, mengumpulkan data tanpa tujuan atau rencana penelitian yang jelas. Misalnya tiba-tiba di tangannya Dihya udah ada sekian belas data, terus tapi dia bingung. Nah, nanti saya harus nelitinya gimana ya? Nah, itu mungkin salah satu kesalahan juga. Nah, apa yang dilakukan saat kita misalnya sudah pegang data? Contohnya dia sudah pegang data, apa yang harus dia lakukan? Mungkin perlu diklasifikasi data, kira-kira data mana yang bisa saya angkat menjadi sebuah judul penelitian. Gitu. Jadi yang namanya, kalau datanya sudah ada, kita sebenarnya bisa melakukan penelitian. Data sudah ada nih, ya udah deh saya cari kira-kira data ini cocoknya untuk penelitian apa. Nah, tapi memang bagusnya kan kita tahu dulu masalahnya, baru cari datanya. Gitu. Ya. Oke, kita lanjut. Ada beberapa kode etik dalam penelitian. Nah, ini sudah dimasukkan dalam pedoman skripsi terbaru di PBA. Ya,
ada beberapa kode etik dalam penelitian. Yang paling utama dalam sebuah penelitian yaitu adalah kejujuran, sikap menghargai, dan ketelitian. Nah, bagaimana yang namanya sikap menghargai itu? Nah, sikap menghargai itu adalah dengan tidak adanya pemalsuan data. Kejujuran itu lebih kepada tidak adanya pemalsuan data. Sikap menghargai itu artinya kita menghargai pendapat orang lain dengan tidak mengakuisisi atau mengambil pendapat dia tanpa dikutip. Gitu intinya ya. Jadi, karena karya ilmiah dihasilkan mahasiswa di bawah bimbingan dosen, maka tidak boleh mengandung plagiasi dan pelanggaran hak cipta. Walaupun sebuah penelitian tidak di bawah bimbingan dosen, contoh misalnya teman-teman melakukan penelitian mandiri, tetap tidak boleh mengandung yang namanya plagiasi dan pelanggaran hak cipta. Apa? Yaitu dengan mengakui karya orang lain sebagai karya sendiri atau melakukan pemalsuan data. Nah, itu namanya pelanggaran kode etik penelitian. Kemudian ada teman-teman yang melakukan penelitian eksperimen di sekolah A, sekolah B. Ada yang melakukan etnografi di pesantren A, di lembaga B, dan lain sebagainya. Silahkan, tapi yang penting tidak menimbulkan kerugian terhadap narasumber atau subjek penelitian. Atau terhadap lembaga, contohnya apa? Mencemarkan, merendahkan nama baik, menyinggung perasaan, dan lain sebagainya. Nah, makanya barangkali dalam latar belakang misalnya siapa? Eriza, misalnya Eriza mau meneliti di sekolah. Sekolah itu ternyata gurunya itu hanya menerapkan satu metode itu aja karena secara usia mungkin gurunya sudah lanjut usia dan tidak ada waktu untuk beradaptasi dengan media-media saat ini. Nah, mungkin jangan disampaikannya benar-benar plek seperti itu. Gurunya sudah lanjut usia, gurunya tidak punya waktu, gurunya sulit untuk beradaptasi. Nah, tidak disampaikan seperti itu. Bagaimana penyampaiannya? Barangkali bisa dibalut dengan kalimat yang lebih baik gitu. Jadi, walaupun memang faktanya demikian, tapi karena ini nanti pembaca yang akan menilai bagaimana sekolah tersebut atau guru di sekolah tersebut mengajar, ya mungkin sebaiknya kita balut saja misalnya adanya keterbatasan guru dalam hal waktu dengan kesibukannya sehingga untuk mengembangkan media-media baru itu menjadi hal yang cukup menghabiskan waktu si guru tersebut. Nah, untuk itu saya hadir di sini untuk membantu guru tersebut berpartisipasi dengan guru tersebut untuk mengembangkan sebuah media baru. Nah, gitu. Jadi dibalut aja bahasanya, yang penting tidak menimbulkan kerugian atau mencemarkan atau merendahkan nama baik personal maupun institusional. Terus kemudian untuk mengutip, kalau tadi kan memang disebutkan harus tidak adanya plagiasi. Ya, artinya agar tidak ada plagiasi, apa yang kita lakukan yaitu mengutip. Dikutiplah kata dari pendapat dari orang lain. Gitu. Kalau ada karyanya mau dikutip silakan. Nah, kalau di PBA itu bisa pakai turabian, pakai catatan kaki. Tapi ini yang paling umum ya digunakan di PBA. Dan memang sampai saat ini kita menggunakannya turabian. Nah, tapi kalau nanti ke publikasi, nah itu biasanya pakainya APA. Jadi ada body note. Nah, kalau body note kan memang dia lebih ringkas. Kalau catatan kaki itu dia lebih full ya. Jadi ada nama orangnya, nama bukunya atau nama artikelnya, volumenya, tahun berapa, halaman berapa itu jelas. Tapi kalau APA itu hanya menunjukkan orang dan tahun. Orang dan tahun misalnya. Misalnya Anggriawan titik 2 2023 misalnya gitu. Kalau APA itu hanya menunjukkan itu. Nah, dalam format turabian yang digunakan di PBA, apa yang harus teman-teman lakukan? Nih, fahami penggunaan ibid, opcit, logcit. Nah, itu jangan sampai salah paham ya. Ibid itu kalau misalnya kita mengutip orang yang sama 2 kali. Gitu. Jadi misalnya habis mengutip karyanya Anggri, saya kutip lagi pendapatnya si Anggri ini gitu. Jadi bisa kita gunakan istilahnya ibid. Kalau misalnya di halaman yang berbeda, kalau misalnya di halaman yang sama, jadi tulisnya ibid aja. Tapi kalau halamannya berbeda, ibid, halaman berapa. Sama, opcit dan logcit juga berbeda. Gitu ya, opcit, logcit itu biasanya kita sudah mengutip
tapi diselingi oleh karya atau pendapat orang lain. Misalnya saya ingin mengutip Anggriawan dan Hazimi. Jadi Anggriawan, Hazimi, terus Anggriawan lagi di artikel yang sama. Nah, pakainya opcit. Karena sudah dilengkap sama si Hazimi tadi gitu. Ya, kalau logcheat kalau saya tidak salah paham itu beda buku atau beda tahun gitu. Ya. Nah, ini perlu difahami. Nah, ini kan kalau dibuat manual kan lama ya. Dibuat manual satu-satu, mana yang IBIT, mana yang logcheat, mana yang A, mana yang B itu kan lama. Nah, makanya disarankan untuk menggunakan Mendeley aja. Kayaknya teman-teman kalau mau menulis sebuah karya ilmiah, nah Mendeley adalah sahabatnya teman-teman. Itu. Jadi Mendeley itu tinggal sekali klik, misalnya dari Turabian mau diganti ke EPA, ya udah tinggal sekali klik aja, ganti style ke EPA, berubah dia semua, gitu. Nggak manual. Jadi pahami penggunaan Mendeley untuk membantu teman-teman dalam hal pengutipan. Lebih ringkas. Nah, ini adalah format terbaru untuk penyusunan proposal ataupun skripsi di PBA UNJ. Nah, mungkin nanti ini akan disosialisasikan. Sementara, ini kan format lengkap ya. Nah, sementara teman-teman hanya fokus di sini aja. Bab 1, 2, 3 ini. Yang atas-atasnya kalau untuk mengumpulkan tugas intinya cover aja ya, cover, terus ini, terus ya ini aja sih kalau ini ya, tambah cover satu ya di sini ya. Ini kan belum ada sofa, covernya belum ada ya. Jadi cover, daftar isi, nah udah langsung aja ke sini bab 1, 2, 3 gitu ya. Nah, kemudian ini apa sih gitu. Nah, ini adalah format penulisan yang berbeda untuk kuantitatif. Kalau kuantitatif pakainya yang ini. Kalau kualitatif pakainya yang ini. Apa yang membedakan? Kita bahas satu persatu ya. Di bab 1 itu selalu muqaddimah, pendahuluan. Ini juga pendahuluan. Sama-sama kholfiyatul bahas, latar belakang. Nah, latar belakang penelitian ini biasanya yang paling memakan waktu yang cukup lama dari pengalaman saya. Kenapa? Karena latar belakang ini benar-benar ibaratnya isi kepala kita. Isi kepala kita tuh dalam hal bagaimana kita menyajikan atau memvisualisasikan apa yang kita rasakan. Contohnya tadi, misalnya Zuniko merasakan lingkungan belajar tuh berpengaruh gitu. Nah, itu harus kita jelaskan, kita tuangkan dalam bentuk kholfiyatul bahas itu. Masuk tadi Aisyah misalnya, mengenai syair-syair Arab. Nah, itu harus Aisyah jelaskan dalam dalam tulisan yang logis dan berterima oleh pembaca gitu. Di kholfiyatul bahas ini yang cukup lama biasanya, kholfiyatul bahas. Ya, tapi kalau sekarang yang penting intinya apa yang kalian pikirkan ya tuangkan di situ. Kemudian, kalau yang kuantitatif, yang eksperimen korelasional ex post facto, itu poin B-nya muskilatul bahas, permasalahan dalam penelitian. Nah, permasalahan itu dibagi ke dalam 3 poin. Ada tashkhis al-muskilah, ya, ada identifikasi masalah. Jadi, masalah-masalah yang ada di latar belakang ini, di latar belakang kholfiyatul bahas ini, diidentifikasi di sini. Mungkin ada poin-poinnya nih. Kalau contohnya Zuniko kan tadi ada poin-poinnya tuh. Lingkungan belajar, kalau Zuniko pakai kuantitatif ya, ada lingkungan belajar yang baik tapi tidak baik untuk si siswa, tapi tidak tidak berpengaruh untuk siswanya. Ada lingkungan belajar yang kurang oke tapi oke untuk siswanya. Ada lingkungan belajar yang begini tapi begini, ada yang begini tapi begini gitu. Jadi apa yang sudah diuraikan di kholfiyatul bahas itu diidentifikasi satu persatu di sini. Jadi dia bentuknya poin-poin. Poin 1, identifikasi masalahnya, faktanya begini. Poin 2, identifikasi masalahnya, faktanya begini. Gitu. Bentuknya poin-poin. Kemudian ada tahdid al-mushkilah, pembatasan penelitian. Nah, berdasarkan identifikasi masalah di atas, tentukan satu saja yang akan menjadi fokus dalam penelitian, teman-teman. Nah, tanzimul mushkilah itu sama dengan tahdid al-mushkilah. Ya, tanzim, ya mungkin bentuknya
pertanyaan biasanya tanzimul muskilah. Jadi dia bentuk pertanyaan dari tahdidul muskilah. Ya, bentuk pertanyaan dari tahdid al-muskilah. Tuh, dicatat aja dulu ya, teman-teman. Nah, nanti sebenarnya kalau udah mengikuti perkuliahan hari ini, nanti begitu lihat skripsi kakak kelas atau melihat penelitian orang lain, baru ngeh, oh ini yang dimaksud gitu ya. Jadi sekarang catat aja dulu. Itu untuk kuantitatif. Kalau untuk kualitatif, setelah kholfiyatul bahas, ada tarkizul bahas wa far'iyatihi. Fokus dan subfokus masalah. Kalau yang penelitian pengembangan, itu gimana? Nah, penelitian pengembangan pakainya yang kualitatif ini. Yang penelitian pengembangan pakainya subbabnya yang ini ya. Jadi fokus dan subfokus masalah. Biasanya ada fokus masalahnya itu ingin mengembangkan, contohnya tadi Albi, mau mengembangkan media pembelajaran. Jadi fokusnya adalah pengembangan media pembelajaran nahwu kontekstual. Nah, subfokusnya mungkin namanya penelitian pengembangan kan harus ada analisis kebutuhan. Jadi subfokus pertamanya adalah kebutuhan siswa terhadap media pembelajaran kontekstual. Subfokus keduanya misalnya pengembangan media kontekstual. Yang ketiganya efektivitas, kan diuji tuh medianya. Nah, diuji medianya efektivitas media kontekstual. Terus misalnya penilaian pakar terhadap media kontekstual gitu. Jadi far'iyatul bahasnya jadinya itu. Kemudian as'ilatul bahas itu bentuk pertanyaan dari si tarkizul bahas wa far'iyatuhu. Kalau ini bentuknya pernyataan, ini bentuknya pertanyaan. Sama. Ini bentuknya pernyataan, ini bentuknya pertanyaan gitu. Ya, jadi hanya mengulang saja antara tanzimul muskilah dengan as'ilatul bahas itu sama. Poin C dengan D-nya sama. Ahdaful bahas, ahamiyatul bahas, wa fawaiduha. Kok kurang wa ini kayaknya ya. Kurang wa fawaiduha. Wa fawaiduha. Ini juga sama. Ahdaful bahas. Jadi tujuan penelitiannya apa? Terus urgensi penelitian dan manfaat penelitian ini apa? Itu sama. Kemudian, untuk penulisan bab 2, sama ada perbedaan antara kuantitatif dengan kualitatif. Jadi kalau di kuantitatif ada dirosat an-nazariyah. Dirosat an-nazariyah sama, kualitatif juga ada dirosat an-nazariyah. Kajian teori. Nah, bagaimana kita merancang kajian teori? Gampangnya untuk merancang kajian teori, ikutin aja judulnya. Ikutin judulnya. Contoh kalau tadi yang saya ingat tadi, siapa tadi? Torik apa tadi? Torik percakapan bebas terhadap keterampilan berbicara, kalau nggak salah ya. Nah, jadi disesuaikan aja sama judulnya. Misalnya yang pertama, taruhlah percakapan bebas itu dia adalah model pembelajaran. Jadi subbab A-nya adalah mafhum mengenai model pembelajaran. Nah, nanti turun dia ke bawah sampai dia masuk ke percakapan bebas. Nanti subpoin yang B-nya mengenai maharoh al-kalam. Turun sampai ke bawah gitu. Jadi kalau mau gampang untuk membuat bab 2 itu ikutin aja alur judulnya. Kalau judulnya tadi di depannya adalah lingkungan berbahasa, berarti yang poin A-nya ini mafhum al-bi'ah lughawiyah gitu. Ikutin urutan judul aja. Itu ya. Nah, ada tanzimul afkar, di sini juga ada tanzimul afkar. Tanzimul afkar itu adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir bagaimana sesuatu itu kita buat runut dan logis untuk dilakukan penelitian. Nah, tanzimul afkar itu mungkin mirip seperti kholfiyatul bahas yang mana isinya adalah argumentasi si peneliti itu sendiri. Kalau di Rosat an-Nazariyat kan banyakan mengutip kan. Definisi A, definisi B kan dari kutipan. Tapi kalau tanzimul afkar itu benar-benar isi kepala kita yang harus kita uraikan dalam sebuah penelitian. Kemudian kalau kuantitatif itu ada khusus, ada furdiyatul bahas. Kalau ini tidak ada. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian. Jadi ada dugaan awalnya dijelaskan di sini. Jadi kita menduga kalau jika A maka B gitu. Jadi hipotesis penelitian. Biasanya diisi misalnya H0, jika H0 diterima maka ada pengaruh. Jika H0 ditolak maka tidak ada pengaruh gitu. Jadi lebih ke arah sana.
Udah, kemudian masuk ke bab 3. Nah, bab 3 antara kuantitatif dan kualitatif pun juga ada sedikit perbedaan. Manhajiyatul bahas, ya, metodologi penelitian. Yang A-nya itu sama, maka nol bahas wa mau'iduhu, tempat dan waktu penelitian. Waktu penelitian bisa disebutkan. Misalnya waktu penelitiannya dari bulan A sampai bulan B, atau di semester A sampai semester B, di tahun sekian sampai sekian tuh dijelaskan. Thoriqatul bahas sama, metode penelitian yang digunakan. Nah, jadi kalau metodenya eksperimen jelaskan. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan metode yang bla bla bla. Nah, menggunakan desain eksperimen yang mana? Kan eksperimen ada desain-desainnya tuh. Mau pakai one group pretest post-test, non-equivalent group, dan apa gitu. Itu bisa dicek aja nanti di itu ya. Sama, yang ini juga mau pakai metodenya apa? Analisis isi. Analisis isi adalah apa gitu, jelaskan di situ. Nah, mulai beda lagi nih. Kalau di kuantitatif ada mujtama wal ainah wa uslub akhduha. Populasi, sampel, dan teknik sampling. Jelaskan di sini. Jadi populasi dalam penelitiannya, siapa tadi yang saya ingat tuh Arya ya, TGT, karena pertama tadi ya. Penelitian TGT, populasinya di sekolah ini populasinya sekian, data yang akan diambil atau sampelnya hanya sekian, dengan teknik pengambilan sampelnya apa gitu. Nah, jelaskan di situ. Kita habiskan yang kuantitatif dulu ya kalau gitu ya. Kemudian ada adatul bahas wa uslub jam'ul bayanat, instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data. Ya, kalau ada instrumen-instrumennya, nah di bab 3 ini kisi-kisinya aja yang dibuat, yang dimasukkan. Ada instrumen butir-butir pertanyaan misalnya. Kan Arya kan tadi motivasi belajar, artinya kan motivasinya kan harus dibuat dalam bentuk instrumen. Nah, dibuatlah dalam bentuk kisi-kisi. Dan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya misalnya pakai apa? Ada observasi, ada apa, itu jelaskan aja di sini. Dan terakhir, uslub tahlilul bayanat. Nah, teknik analisis data. Teknik analisis datanya pakai apa? Kalau eksperimen mungkin ada uji homogenitas, uji apa normalitas. Nah, itu kan di statistik tuh. Nah, kalau masih proposal kan teman-teman bisa hanya memasukkan ininya aja, rumusnya gitu. Jadi saya akan melakukan uji ini rumusnya, uji ini rumusnya. Gitu. Ya, belum dihitung belum. Nah, kemudian kalau kualitatif sama ada data dan sumber data, datanya berbentuk apa? Misalnya data berbentuk hasil wawancara yang bersumber dari siapa gitu kan. Kalau tadi yang Randi ya, Randi mau di sekolah, di pesantren misalnya. Datanya berbentuk hasil wawancara yang didapatkan dari wawancara terhadap yayasan misalnya. Atau apa namanya, bagian pengasuhan atau siswanya gitu. Atau data bisa berbentuk misalnya hasil observasi dan lain sebagainya. Uslub jam'ul bayanat, teknik pengumpulan data. Sama tadi teknik pengumpulan datanya berarti observasi, wawancara gitu. Tinggal dipilah-pilah aja. Uslub tahlilul bayanat, teknik analisis data. Datanya dianalisis pakai apa gitu. Misalnya kalau kualitatif sih biasanya pakai yang kemarin tuh presentasi tuh. Ada apa namanya reduksi data, display data sama apa gitu. Itu untuk mengisi ini teman-teman tinggal buka aja ini apa namanya presentasi yang kemarin, terus tinggal tentukan mau pakai yang mana. Sama at-tahaqquk li sihhatil bayanat. At-tahaqquk li sihhatil bayanat ini uji keabsahan data yang validitas, reliabilitas, yang apa kemarin tuh ada konfirmabilitas, dependabilitas. Nah, tinggal dipilih saja mana yang akan teman-teman gunakan. Ada triangulasi gitu. Kira-kira gitu. Jadi untuk menyusun proposal ya ini bab 1 sampai bab 3. Kalau bab 3 mungkin tidak terlalu rumit. Kenapa? Karena teman-teman bisa menentukan. Jadi saya mau pakai ini. Itu. Apakah semuanya wajib masuk? Tentu tidak. Semuanya harus berdasarkan kebutuhan. Ada penelitian yang nggak butuh wawancara, ya udah nggak usah dimasukkan wawancaranya. Gitu, ya. Nah, ini kira-kira nanti ini saya kasih ke teman-teman ininya. Apa poin-poinnya.
Kemudian bagaimana menyusun latar belakang. Nah, bagaimana menyusun latar belakang? Yang penting 6 hal ini aja. Alasan rasionalnya dari topik yang mau diteliti dijelaskan. Terus ungkapkan dengan data dan fakta, bukan dengan perasaan, firasat, atau kira-kira. Itu, bukan dengan kira-kira. Jadi, kayaknya begini gitu. Enggak gitu. Terus jelaskan masalah yang terjadi sehingga perlu dibuktikan atau diselesaikan dalam sebuah penelitian. Dukung dengan penelitian terdahulu. Nah, ini penting. Biasanya ditentukan paling tidak ada 3 penelitian terdahulu untuk memperlihatkan posisi penelitian kita ada di mana. Terus studi pendahuluan boleh pakai dasen dasolen. Dasen dasolen itu apa yang terjadi dengan apa yang ideal. Jadi idealnya pembelajaran di kelas itu seperti ini, tapi fakta yang terjadi gurunya nggak seperti itu ngajarnya gitu. Makanya ada gap tuh di situ, ada jurang pemisah antara yang ideal tuh guru harus pakai media, tapi faktanya guru nggak pakai media. Nah, saya harus hadir di situ penelitian saya. Nah, gitu. Jadi intinya ya gitulah. Uraikan dengan pola pikir yang induktif atau deduktif ya. Boleh dari yang besar mengerucut ke yang kecil atau dari yang kecil lalu diubah ke dalam format yang besar. Gitu. Nah, ini tadi ya. Yang tanya identifikasi masalah itu apa? Nah, ini ada penjelasannya. Jadi kalau kalau ada 2 gini, ini berarti ini yang kuanti, ini yang kuali. Ya. Nah, rumusan masalah di kuantitatif sama dengan pertanyaan penelitian di kualitatif. Itu dia bedanya, hanya kalau batasan masalah itu dibuat dalam format pernyataan, kalau ini pertanyaan, gitu aja bedanya. Ya. Nah, ini landasan teori, ini sudah saya berikan penjelasannya. Intinya kalau teori itu adalah teori yang relevan aja dengan variabel atau judul penelitian Anda. Ya, jadi terus teori yang bisa digunakan kategorinya ada 3, yang relevan, yang mutakhir, dan yang paling asli. Yang mutakhir ya paling tidak 10 tahun terakhir, nggak apa-apa. Tapi jangan juga ambil yang teori yang tahun 90-an gitu, itu kan udah terlalu jauh ya. Nah, pakailah teori yang terbaru ini. Tadi ada Tanzimul Afkar yang di bab 2 ya. Nah, Tanzimul Afkar itu adalah model konseptual. Jadi nggak ada kutipan di situ. Intinya menjelaskan apa, mengapa, dan bagaimana kalian akan melakukan penelitian itu. Itu ya. Nah, ini metodologi penelitian yang tadi ya, udah saya jelaskan sedikit. Oke. Selesai sampai di situ untuk merancang sebuah penelitian. Kemudian, kan dalam sebuah penelitian itu perlu yang namanya ini ya, pencarian sumber-sumber atau pencarian teori terkait ya. Nah, ini ada beberapa tips dari saya di mana teman-teman bisa menemukan entah itu referensi atau penelitian orang lain. Yang pertama, ini boleh dicatat, Google Scholar. Scholar.google.co.id. Contoh yang tadi masih saya ingat penelitiannya Arya, misalnya TGT terhadap motivasi belajar. Yang pertama dilakukan adalah mengetahui judul kita ini udah pernah belum diteliti oleh orang lain. Nah, buka Google Scholar dulu boleh. Penelitian Arya ternyata sudah pernah dilakukan di IPA, kelas di SD. Ini udah pernah juga di SMA. Ini udah pernah juga di SMP. Tapi dari semua penelitian, misalnya yang saya baca, nggak ada tuh yang tentang bahasa Arab. Nah, penelitian Arya hadir di sini, gitu. Atau misalnya kita ingin mencari mengenai teori tentang TGT. Ya, kalau mencari teori TGT, buka aja salah satu dari referensi ini. Tuh, ya. Untuk mencari referensi, bisa yang pertama buka Google Scholar. Yang kedua, bisa buka DOAJ. DOAJ.org. Sama, misalnya tadi saya udah klik nih keterampilan membaca bahasa Arab
Nah, banyak tuh keluar. Nah, udah tinggal pilih aja mana yang paling cocok dan paling relevan dengan penelitian kita. Ya. Jadi bisa yang pertama pakai ini tadi, Scholar. Yang kedua bisa pakai DOAJ. Atau mau lebih tinggi lagi, mau langsung nyarinya ke Scopus, yang penelitian luar negeri, penelitian yang terindeks internasional. Nah, bukanya sciencedirect.com. Sciencedirect.com. Mau cari apa di sini? Contoh reading assessment yang pernah saya cari. Penilaian membaca. Tuh. Nah, di sini kita bisa pilih yang mau tahun berapa, yang mau bentuknya apa gitu. Ya. Nah, ini untuk mencari referensi. Kalau Sinta bisa digunakan tapi untuk mencari jurnalnya, rumahnya. Ya, jadi misalnya kalau di PBAUJ kan ada Al-Ma'rifah namanya. Ya udah berarti untuk mencari Al-Ma'rifah itu linknya di mana? Kalau misalnya dicari manual nggak ketemu, ya bisa dicari di sini. Tuh. Terus satu lagi ada namanya Publish or Perish. Tapi kalau ini dia aplikasi yang di-download. Nah, Publish or Perish ini bagus juga. Jadi di-download dulu, ada di ininya teman-teman ya, di laptop. Nah, nanti tinggal klik aja apa yang mau dicari, nanti dia yang bantu mencarikan. Pakai kata kunci yang teman-teman ingin gunakan. Gitu. Nah, ini bentuknya H, gini, Publish or Perish. Nah, nanti diunduh, ada di aplikasinya teman-teman. Jadi, ya, harus bersahabat dengan yang namanya Google Scholar, DOAJ. Kalau mau lebih tinggi, mau lihat artikel yang bahasa Inggris atau yang internasional bahasa Arab juga ada, pakainya Science Direct. Atau kalau mau yang basisnya aplikasi ya pakainya Publish or Perish ini. Itu. Ya. Oke, mungkin sekian dari saya untuk penjelasan mengenai bagaimana merancang sebuah proposal dan teknik-tekniknya. Barangkali mohon izin dari Prof. Zainal. Prof. Zainal keluar ya. Oke, mungkin tadi soalnya biasanya Prof. Zainal di hari ini tuh ada kelas juga. Oke. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Pusing pasti. Pusing sudah pasti. Pusing sudah pasti. Tapi yang penting teman-teman mengikuti alur alur atau template untuk penyusunan karya ilmiah di PBAUJ. Gitu. Itu sub-subnya aja, poin-poinnya aja. Tapi bagaimana mengisinya? Nah, membuat proposal penelitian itu tidak sama seperti UAS UAS Nahu misalnya. UAS Nahu itu ada durasi waktunya. UAS jam 1 sampai jam 3, udah nggak boleh buka buku, selesai gitu. Tapi kalau menyusun proposal penelitian, itu teman-teman punya waktu, taruhlah kita UAS kan minggu depannya lagi ya. Nah, taruhlah artinya dari sekarang sampai ke jadwal UAS itu teman-teman punya waktu 2 minggu. Selama 2 minggu, carilah referensi-referensi atau buka lagi makalah penelitian yang memang ada, yang makalah-makalah yang dipresentasikan, dibuka-buka lagi. Nah, saya tidak meminta semuanya harus lengkap. Harus wawancara, observasi, instrumen penelitian harus lengkap. Tidak. Tapi semuanya sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Gitu. Kemudian untuk merancang merancang latar belakang. Nah, merancang latar belakang penelitian. Di latar belakang penelitian itu yang penting yang harus ada pertama adalah masalahnya. Apa masalah yang benar-benar dirasakan. Gitu ya. Kalau tadi saya buka contohnya Sabita. Misalnya contohnya Sabita tadi ya. Usia 40 tahun untuk belajar bahasa Arab. Nah, mungkin Sabita bisa memulai dari usia belajar. Gitu. Usia belajar yang produktif dan baik itu ada di rentang sekian sampai sekian.
Nah, di usia 40 tahun tuh secara psikologis untuk belajar tuh gimana sih? Mereka masih nangkap ilmu nggak sih? Gitu. Nah, jadi mulai dari usia belajar. Misalnya usia belajar yang ideal tuh di usia sekian. Tapi di usia 40 tahun itu sudah tidak termasuk dalam usia belajar. Nah, kalimat ini tuh ditunjang sama pendapat orang lain. Gitu. Jadi ada orang lain yang berpendapat kalau ini udah bukan usia produktif gitu. Misal. Jadi teman-teman nggak berpikir sendiri, cari aja kata orang apa sih di usia 40 tuh masih bisa belajar nggak sih? Ada yang bilang masih bisa, ada yang bilang nggak bisa gitu. Nah, jadi ada yang bilang masih bisa belajar, tergantung motivasi. Ada yang bilang udah nggak bisa, itu udah nggak nerima pengetahuan dan lain-lain. Nah, itu kutip aja kata orang lain. Kemudian misalnya paragraf keduanya kaitan dengan pendapat yang bisa itu, dan dia mengatakan kalau bisa selama motivasi belajarnya masih ada gitu. Nah, jadi bahaslah tentang motivasi belajar. Motivasi belajar itu banyak hal, banyak faktor yang menyebabkan orang mau belajar. Kemudian masuk ke lembaga tadi, Nur Alan Nur. Di daerah ini ada sebuah lembaga namanya Lembaga Nur Alan Nur, yang mana itu dia mengajarkan bahasa Arab, tapi hanya untuk orang-orang di usia di atas 40 tahun. Gitu. Nah, habis itu diteliti lagi. Misalnya sudah melakukan studi pendahuluan ke lembaga itu, ternyata memang lembaga itu khusus untuk mengajarkan orang-orang di atas 40 tahun, yang mana dia punya motivasi. Nah, hasil misalnya belum wawancara pun nggak apa-apa, tapi kalau udah wawancara, hasil wawancaranya mau diselipkan di situ pun juga nggak apa-apa. Tergantung gimana teman-teman mau menyajikannya. Ya udah, habis itu paragrafnya bisa ditutup dengan berdasarkan argumentasi di atas, makanya saya tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam bagaimana proses pembelajaran di Lembaga Nur Alan Nur. Gitu. Jadi ada kesimpulan di akhir, ditutup gitu paragrafnya. Sama halnya misalnya tadi contoh penelitiannya siapa? Misal Alia Zahra tadi ya, tebak kata terhadap penguasaan kosakata. Nah, jadi bisa dijelaskan pertama misalnya model teknik atau model pembelajaran yang diterapkan oleh guru itu berpengaruh terhadap penguasaan siswa di kosakata. Gitu. Model pembelajaran yang digunakan guru berpengaruh terhadap penguasaan siswa terhadap kosakata. Misalnya gitu. Nah, habis itu kalimat berikutnya bisa ditunjang dengan pendapat orang lain. Misalnya ada yang pernah meneliti hal itu, ya kutip aja pendapatnya. Nah, habis itu turun lagi ke bawah. Permainan itu bisa memberikan penguasaan kosakata yang lebih banyak bagi siswa. Jadi kalau ada permainan di kelas, siswanya bisa lebih banyak tuh mendapatkan kosakata karena identik dengan biasanya kalau bermain kan lebih fun gitu ya. Nah, itu bisa diuraikan. Kemudian fakta yang terjadi di sekolah yang ingin diteliti itu bagaimana. Ternyata gurunya misalnya jarang tuh menggunakan permainan. Biasanya gurunya menggunakan turnamen, tapi ini saya mau coba pakai permainan, apakah bisa? Gitu. Nah, jadi kita menguraikan dalam latar belakang tuh benar-benar apa yang kita rasakan, tapi ditunjang dengan penelitian orang lain, penelitian yang pernah ada. Gitu. Jadi sebenarnya kalian tuh nggak sendirian, karena kan ada pendapat orang lain yang akan membantu penelitian kalian. Jadi jangan pusing sendiri gitu. Gimana ya ini, ada nggak ya kaitannya antara TGT sama motivasi? Ya buka aja penelitian orang lain. Ternyata banyak yang udah bilang TGT itu ada pengaruhnya sama motivasi. Ya coba baca 1-2 artikel. Nah nanti, oh artikel ini menguraikannya caranya begini, artikel ini begini. Saya mau ikutin deh salah satu dari mereka. Ya silakan aja gitu. Jadi nggak sulit untuk merancang sebuah penelitian selama teman-teman punya kebiasaan membaca. Jadi memang harus sering-sering baca sebenarnya kalau mau membuat sebuah penelitian. Gitu. Terus penelitian itu bisa dikatakan ada namanya jam terbang. Ada orang yang cepet banget, kok seminggu udah kelar tuh satu penelitian itu, karena mungkin jam terbang, dia udah biasa neliti. Kalau kalian mungkin ini baru mau ada jam terbang nih, baru mau ada jam terbang. Kemarin jam terbangnya bikin makalah presentasi. Makalah presentasi mungkin banyak ada di internet, ya kan? Apalagi kalau ada judulnya sama persis, nah terus tinggal teman-teman kembangkan. Apalagi kemarin misalnya bagi tugas. Misalnya Taufik bagian A, Aisyah bagian B, Fauzia bagian C gitu.
Tapi kalau sekarang kan sendirian nih semuanya. Nah, intinya sering-sering baca aja, insya Allah jam terbangnya nanti akan naik. Akan mudah untuk teman-teman merancang sebuah penelitian. Gitu. Ya, untuk penelitian ini masih pakai bahasa Indonesia. Jadi ya udah pakai bahasa Indonesia dikembangkan. Kalau bisa udah serius ya diseriuskan nanti untuk ditaujih. Untuk di apa namanya? Di tauji risalah di semester berikutnya. Gitu. Oke, silakan ada pertanyaan? Kan Ustazah, Ya. tadi kan yang ini mau nanya daripada tadi kan Ustazah sarannya itu untuk yang judul Ana itu kayak apa? Lupa. Pengembangan media titik-titik untuk pembelajaran nahu kontekstual. Kalau medianya itu masuk poster itu masuk gak saja? Poster. Misalkan nih kita buat poster yang isinya tentang pembelajaran nahu atau gimana saja? Oh, kamu mau bikin ininya. Jadi kerangka bagaimana biar mereka bisa memahami nahu. Ada step by Bisa? step gitu. Bisa. Jadi namanya ini media poster. Ya kan poster kan kamu mau bikin poster kan pengembangan media poster untuk ya pemahaman nahu. Tapi dia kalau mau kontekstual boleh, kalau nggak kontekstual pun juga boleh. Berarti kontekstualnya dihilangin saja? Boleh nggak apa-apa. Karena kan kalau kontekstual itu kan dia fokusnya ke yang sesuai konteks si siswanya gitu kan. Kontekstualnya dihilangkan juga nggak apa-apa. Jadi Albi seperti bikin itu ya, berarti alur fikir untuk ini ya, untuk memahami nahu gitu ya. Nah, itu juga bisa. Cuma nanti mungkin kita carikan poster yang bagaimana, apakah dia basisnya digital atau basisnya apa. Nah, nanti dicarikan lah tuh. Boleh misalnya poster digital. Boleh. Digital mungkin biar gampang memahaminya gitu. Atau mau bikin buku. Buku bisa juga tuh. Ada step by stepnya. Buku digital, cuman lama ya. Mendingan poster ya nggak apa-apa. Bisa, Bi. Oke, Ustazah. Syukran Ustazah. Ya, apaan? Yang lain? Ustazah Afan mau nanya. Ya, Arya. Tadi kan aneh ini ya, PGT sebenarnya itu masih apa ya, yang aneh pengen teliti itu lebih kepada teknik cerdas cermat itu saja. Jadi apa namanya kan aneh nyatetnya media apa namanya Teams Game Turnamen, model Teams Game Turnamen. Nah sebenarnya dari Teams Game Turnamen itu yang aneh teliti itu penerapan games apa teknik cerdas cermat. Nah itu boleh diganti gak saja terkait judulnya? Hanya cerdas cermatnya saja. Iya betul saya. Boleh. Diganti cerdas cermat juga boleh, nggak apa-apa. Karena dia menjadi bagian dari TGT kan. Tim Games Turnamen itu. Boleh, mau dikerucutkan lagi pun juga boleh. Iya baik Ustazah. Sama ini ada pertanyaan dari Hamam terkait tadi Ustazah nyinggung yang apa yang judul yang belum direvisi. Nah, Hamam mau nanya katanya itu Belum saya kenapa koreksi. lanjutannya. Iya betul. Gimana? Tanya apa, Hamam? Yang sisanya itu kan belum dikoreksi. Ya, nanti saya koreksi, nanti saya kirim ke PJ kelas. Gitu. Oke, baik saja, syukur. Oke, Afwan. Berarti nggak ada. Ini saya sambil ngabsen. Bentar ya, Nadia ada. Nanda ada nggak Nanda? Nanda izin Ustazah sakit. Ya, sakit. Nanda izin sakit Ustazah. Oh ya, oke. Rohmah Konita, ada. Sofi Andini ada. Syifa Nadia, Taufik Syuhada, Sabita, Yahya Zunika. Oke ya. Nanti judul-judul yang belum saya koreksi, nanti saya cek-cek lagi ya. Atau sebenarnya kita masih ada waktu 5 menit lagi apa mau kita bahas judul-judul yang tadi? Tapi belum tentu nanti nyampe ke ini ya. Nah, kita bahas aja deh ya. Aisyah izin, oke. Mana tadi dia? Ini ya.
sampai siapa tadi? Fadilah. Fadilah, ada Fadilah? Fadira Ustazah. Fadilah, kenapa mau meneliti ini Fadilah? Soalnya Ustazah kan anak ini kan kayak tukar pikiran gitu sama Abi terhadap penelitian ini. Soalnya ini anak apa nanya langsung, soalnya Abi kan guru di MA Alfata. Jadi kebanyakan anak SMA ini, anak MA ini dia itu terhambat dalam keterampilan untuk menggunakan bahasa Arab karena memang dari keterampilan membaca dan baca tulisnya itu yang kurang gitu saja. Oke. Ini bisa dilakukan seperti ini, nanti hasil penelitiannya digunakan untuk pihak sekolah gitu kan, Iya saja. untuk bisa mengkelas. Oke, ini bisa dilanjutkan. Sarap. Fokusnya hanya membaca atau semua Sebenarnya tuh keterampilan? sebenarnya tuh kemarin tuh dapat sarannya itu baca tulis saja, tapi ada juga yang menyarankan satu maharo aja gitu saja. Oke, karena studi kasus mungkin bisa lebih luas gitu. Jadi kalau mau pakai membaca dan menulis pun nggak apa-apa Oke ya, saja. karena studi kasus sebenarnya bisa lebih luas kecuali kalau memang dia kuantitatif. Nah, itu harus lebih sempit. Tapi kalau studi kasus bisa lebih luas. Oke, Fadila bisa melanjutkan ya. Lanjut kita Iya ke saja. Anissa. Ainun Nisa, Ainun ada? Hadir Ustazah. Ya. Apakah di PBA belum menggunakan media audiovisual untuk Estima 1, Ainun? Sudah Ustazah. Sudah. Terus kenapa penelitian ini hadir? Enggak, sebenarnya pengen tahu aja gitu. Kalau misalnya kayak gitu, mahasiswanya bisa nambah penggunaan kosakata atau enggak gitu Ustazah? Gitu. Kalau di sekolah ada ini nggak? Kalau di kampus kan sudah pakai nih Iya. Estima. Kalau eksperimen kan berarti Ainun harus masuk kelas, harus jadi tenaga pengajar, harus jadi guru gitu. Sementara di PBA kan sudah pakai Iya, media sudah. audiovisual gitu. Kalau misalnya dipindahkan ke sekolah, nggak apa-apa. Penelitian ini pindah ke sekolah nih maksud saya. Iya. Iya, Gitu. Ustazah. Bisa. Jadi nanti judulnya pengaruh media audio visual dalam pembelajaran menyimak bagi terhadap penguasaan aja, penguasaan kosakata siswa. Nanti siswanya di sekolah mana gitu. Jadi lebih enak di sini kalau eksperimen di sekolah tuh kamunya bebas berekspresi, tapi begitu eksperimen di perguruan tinggi kamu harus masuk kelas dan ngajar di situ. Nah, mungkin ditambah di PBA UNJ kan sudah pakai media audiovisual. Nah, mungkin bisa jadi di sekolah adanya lab. Labnya juga cuma suara, nggak ada gambarnya. Nah, mungkin itu bisa menjadi sebuah penelitian. Gitu ya, Ainun? Baik Ustazah, terima kasih. Afwan. Taufik, pengembangan Hadir. buku digital berbasis. Nah, ini latar belakangnya apa nih, Taufik? Ya sudah. Jadi saya tuh ingin ngembangin yang buku apa namanya buku digital gitu. Kalau yang saya temuin itu kan buku digital untuk pelajaran kalam itu kan seperti buku aja gitu saja. Jadi saya buat kayak media seperti bisa seperti komik atau video animasi gitu saja. Oke, komik. Udah, tentuin aja langsung komik. Pengembangan materi ajar kalam. Nggak usah untuk angkatan tertentu ya. Pengembangan
Materi ajar. Atau bahan ajar aja, bahan ajar. Jadi bahan ajar ini bisa digunakan nggak hanya untuk di kelas, tapi untuk di luar kelas. Gitu. Bahan ajar, berbicara. Gitu. Jadi fokusnya bahan ajar kalam untuk yang anak baru gitu kan. Atau misalnya pengembangan bahan ajar digital, nah itu juga bisa berbasis komik atau berbasis apa, nah gitu. Kayak gitu. Ya. Mungkin contoh misalnya di Korea Arabia belum ada buku, belum ada apa tertentu. Nah, itu sebenarnya teman-teman bisa mengembangkan loh itu. Korea Arabia. Jadi tapi kalau Korea kan kadang perangkatan mereka punya tema-temanya masing-masing ya. Kalau ini untuk apa namanya? Pembelajaran bahasa Arab di luar kelas bisa juga dikembangkan. Gitu. Oke, Taufik lanjut ya. Syukron. Ya, Afwan, Fatimah Erma. Ini sudah oke nih judul ini ya. Makna identitas. Oke. Nanda tadi sakit. Afwan izin bertanya saja. Fatimah. Fatimah terakhir ya, udah 11.42. Oh iya. Ya, silakan Fatimah. Oh, Ustazah, kalau misalnya saya nanti pas lagi penyusunan proposalnya itu saya ingin merubah judul puisinya itu boleh nggak ya Ustazah? Boleh. 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 Berarti kamu fokusnya kan di makna identitas ya? Iya, Ustazah. Oke. Nah, ini yang ke bawah nanti saya koreksi ya. Nanti saya share. Mungkin nanti bareng dengan yang kelas sebelah. Kelas sebelah juga karena saya masuknya besok ya. Baru 3 orang nih yang ngirim. Karena saya masuknya masih besok. Nanti sekalian saya koreksi semuanya. Begitu teman-teman ya. Hari ini kita perkuliahan terakhir. Saya dengan Prof. Zainal mohon maaf apabila selama perkuliahan ada hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf dengan Prof. Zainal ya. Kemudian semoga ilmu yang didapatkan di perkuliahan metodologi penelitian selama 1 semester ini dapat teman-teman manfaatkan dan terapkan untuk lulus dari PBA UNJ ini. Gitu. Amin. Kalau ada Zoom, kalau ada apa gitu ya, misalnya ada record Zoom-nya, mungkin boleh di-share aja di Google Classroom. Jadi siapa mau nonton apa, mau mengulang lagi ya, buka lagi itu nggak apa-apa. Kalau makalahnya kan udah pasti bisa diunduh ulang ya oleh teman-teman. Kemudian materi saya yang hari ini nanti saya share di Google Classroom, biar bisa dibaca-baca oleh teman-teman. Gitu ya. Oke. Terima kasih, sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di semester-semester berikutnya jika saya masih ada mata kuliah yang diampu di angkatannya, teman-teman. Oke, terima kasih ya. Nakhtatim biqiraati hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.